Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pewaris perjuangan beliau hingga akhir zaman. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, kita tidak sedang berbicara sekadar kelimpahan harta, bukan pula sekadar kenyamanan hidup. Kesejahteraan dalam Islam adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia menyentuh jiwa, akal, keluarga, masyarakat, hingga tujuan akhir kehidupan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita berjalan memasuki inti perjalanan besar manusia, tujuan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengatur. Kita hidup di dunia ini, berjalan setiap hari, bekerja, berjuang, mencintai, berdoa. Tetapi pertanyaannya adalah, untuk apa semua ini? Apakah hidup hanya mengalir begitu saja, atau ada makna yang lebih dalam yang harus kita temukan? Kita hidup, bekerja, bermimpi, menangis, tersenyum, tetapi pertanyaannya adalah, untuk apa semua ini? Islam telah menjawab pertanyaan ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Allah menjawab pertanyaan ini dengan sangat-sangat jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Islam memandang kehidupan bukan sebagai kebetulan. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir, yang diciptakan dunia ini tanpa makna. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatsaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa tujuan, dan kamu tidak dikembalikan kepada kami? Al-Mu'minun 115. Kita diciptakan membawa amanah langit, membawa arah, membawa tujuan. Maka
ketika kita berbicara kesejahteraan, kita sedang kembali mengingat untuk apa kita hidup. Bahwa kita hidup bukan hal yang kebetulan. Hidup adalah ibadah. Dan ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya ritual. Ibadah adalah cara hidup, cara berpikir, cara merasa, cara memperlakukan manusia lain, cara menerima takdir, cara bersyukur, dan cara bersabar. Manusia sebagai khalifah. Allah menjadikan kita khalifah di muka bumi. Kita bukan hanya hamba. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Al-Baqarah ayat 30. Manusia ditugaskan sebagai khalifah, bukan penguasa yang sewenang-wenang. Dan khalifah tidak sebatas penguasa. Khalifah adalah penjaga keseimbangan bumi, penjaga kemanusiaan, penjaga amanah kehidupan, penjaga bumi, pemakmur kehidupan. Khalifah adalah penjaga kebaikan. Dan penjaga kebaikan dalam Islam disebut ihsan. Ihsan adalah ketika manusia bekerja, berkegiatan, bersosialisasi seolah-olah ia melihat Allah, dan jika ia tidak melihat Allah, ia sadar bahwa Allah melihat setiap perbuatannya. Disinilah integritas terlahir. Kita ditetapkan sebagai pengurus bumi, penjaga keseimbangan, pembawa kebaikan, dan pembangun peradaban. Saudaraku, tidak ada manusia kecil dalam Islam. Semua manusia sama. Semua manusia diberi mandat dari langit. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Apa perjalanan kita sebagai seorang muslim dalam sebuah peta? Islam tidak memberi kita hanya tujuan hidup. Islam memberi sistem tujuan hidup itu sendiri. Tujuan hidup, sistem yang terbentuk dalam Islam untuk memberi arah kehidupan disebut maqasid al-syariah, yang merupakan tujuan besar hidup manusia. Maqasid al-syariah adalah panduan Allah, panduan agar kita hidup benar, agar kehidupan tidak tersesat, agar setiap langkah bernilai. Syariat bukanlah belenggu. Syariat adalah
penjaga martabat manusia. Ia menjaga tubuh, pikiran, harta, kehormatan, dan agama agar manusia tidak kembali pada gelapnya penindasan dan kezaliman. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah tidak menghendaki kesempitan bagi kita, tetapi Dia menghendaki kemudahan. Semua perintahnya adalah kasih sayang, dan semua larangannya adalah perlindungan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma nikmatahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikitpun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Al-Maidah ayat 6. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jabatkum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Al-Hajj 78. Dan ada 5 tujuan utama kehidupan seorang muslim, 5 amanah besar yang membimbing seluruh langkah hidup kita. Hifz al-din, menjaga agama dan hubungan dengan Allah. Hifz an-nafs, menjaga jiwa dan kehidupan. Hifz al-aql, menjaga akal pikiran. Hifz al-mal, menjaga harta. Hifz an-nasl, menjaga keturunan. Inilah peta hidup seorang muslim. Seorang muslim tidak berjalan tanpa arah. Menjaga agama, hifz ad-din. Saudara yang dirahmati Allah, kesejahteraan dimulai dari hubungan kita dengan Sang Pencipta. Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dulumatin ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Al-Baqarah 257. Menjaga agama bukan sekadar menjalankan ibadah, bukan sekadar sholat, bukan sekadar zikir, bukan sekadar berilmu, bukan sekadar beradab, tetapi ia juga menjaga cahaya
dalam hati, dan menjaga cahaya Allah dalam kehidupan bermasyarakat, berinteraksi, bersikap, bernegara dengan akhlak, untuk supaya cahaya Allah itu menyebar. Akhlak, cahaya Islam menyebar ke seluruh aspek kehidupan dan menjaga arah jalan yang kita lalui selalu lurus di jalannya, dan selalu menjaga koneksi keterhubungan dengan Allah. Menjaga jiwa, hifz an-nafs. Islam memuliakan setiap jiwa itu berharga. Satu jiwa manusia lebih berharga daripada seluruh dunia dan isinya. Maka kesejahteraan tidak hanya tentang hidup, tetapi hidup yang terjaga, bermakna, dan bermartabat. Allah berfirman, "Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Al-Maidah 32. Kesejahteraan bukan sekadar kaya, tetapi hidup dengan kasih dan keselamatan, tidak menyakiti, tidak merendahkan, tidak saling meniadakan, bahwa setiap jiwa adalah amanah. Untuk itu perlunya menjaga kesehatan, keselamatan, keseimbangan. Menjaga akal, hifz al-akal. Akal adalah anugerah. Ia adalah alat untuk mengenal Allah, memahami kehidupan, dan membangun peradaban. Akal adalah cahaya dari Allah. Maka Islam memerintahkan kita untuk berpikir, untuk merenung, untuk meneliti, untuk membaca, untuk menimbang. Umat yang tidak menggunakan akalnya akan kehilangan arah. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayatil lil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Al-Imran
190-191. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu mu'allima," bahwa sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pendidik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka membodohi masyarakat, merusak pendidikan, memutus akses ilmu, semua itu adalah bentuk kezaliman. Dan sebaliknya, mencerdaskan umat adalah suatu ibadah. Menuntut ilmu dan menjauhi kebodohan adalah satu kewajiban yang diemban oleh setiap individu, setiap orang muslim. Pendidikan bukan sekadar mencetak pekerja, tetapi membentuk manusia yang utuh, beriman, berakal, jernih, dan berakhlak. Inilah pendidikan peradaban. Dan surat pertama Al-Quran yang turun adalah mengenai mencari ilmu, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan benar. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan Islam sangat-sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan sangat menghargai orang yang berilmu dengan mengangkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Mujadilah 11. Hifz an-nasl, menjaga keturunan. Kita tidak hidup sendirian. Kita membawa masa depan. Allah berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata. Quran Surat Al-Furqan 74. Membangun keluarga bukan sekadar memenuhi kebutuhan fisik, tapi menumbuhkan jiwa yang beriman, yang mencintai kebaikan, yang memikul amanah, yang berakhlak. Keluarga adalah benteng peradaban. Kehormatan manusia dijaga melalui kesucian hubungan, kasih sayang, dan tanggung jawab antar generasi. Keluarga merupakan benteng akhlak, benteng adab, benteng kehormatan bangsa.
jika keluarga berakhlak, beradab, dan memiliki kehormatan, begitu pula yang terjadi pada masyarakat. Begitupun yang terjadi pada negara. Dan jika yang terjadi sebaliknya, akan berlaku sebaliknya. Hifz al-mal, menjaga harta. Harta bukan tujuan. Harta adalah alat untuk menebar manfaat. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Al-Zariyat 19. Maka kesejahteraan bukan ketika kita memiliki banyak harta, tetapi ketika kehidupan kita menyejahterakan banyak orang. Harta bukan tujuan, tetapi amanah. Islam memuliakan etos kerja, melarang kezaliman, melindungi milik pribadi, dan menolak eksploitasi. Wala takullu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah 188. Kesejahteraan ekonomi tercermin dari sistem ekonomi halal yang amanah, penuh berkah. Dari prinsip penjagaan harta lahir sistem ekonomi yang melarang riba, mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang, dan memuliakan kerja nyata. Tidak ada kesejahteraan jika sebagian diinjak sebagian yang lain. Islam menegakkan persaudaraan, saling menolong, dan menghapus kasta kezaliman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-Hujurat 10. Bahwa maqasid bukan sekedar rumusan ilmiah. Ia adalah fondasi sistem ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Dari sinilah peradaban tumbuh. Jika kita tahu arah, maka kita akan bergerak. Jika kita lupa arah, maka kita hanya akan berjalan tanpa tujuan, tanpa makna. Maqasid memberi arah kebangkitan. Kesejahteraan dalam Islam bukan suatu kebetulan. Ia dirancang dengan tujuan yang luhur, memuliakan manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Inilah langkah awal kebangkitan. Pemimpin dalam Islam bukan penguasa, melainkan pelayan amanah. Ia menjaga 5 tujuan besar maqasid untuk seluruh rakyat tanpa kecuali. Umat bangkit ketika ia menyadari jati diri dan misinya. Ketika maqasid menjadi kompas,
maka setiap langkah umat menjadi langkah menuju kebangkitan. Bangsa yang besar bukan hanya kuat secara ekonomi dan teknologi. Bangsa yang besar adalah yang tahu untuk apa ia hidup. Maqasid memberi arah. Tanpa arah, kekuatan berubah menjadi kesesatan. Saudaraku, kesejahteraan dalam Islam bukan hanya materi yang cukup, bukan hanya rumah yang tenang, bukan hanya meja makan yang terisi. Kesejahteraan adalah ketenangan yang Allah tetapkan di dalam dada. Karena orang yang hatinya gelisah, meskipun rumahnya besar, hartanya banyak, dan dunianya penuh cahaya, ia tetap merasa kosong. Tetapi orang yang hatinya damai, meskipun hidupnya sederhana, ia bagaikan memiliki seluruh dunia beserta isinya. Saudaraku, ketika kita tahu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali, maka jiwa akan dipenuhi dengan ketenangan. Jiwa tidak lagi terasa berat, karena kita tahu semua yang kita lakukan bernilai di hadapan Allah. Dan ketika sesuatu bernilai di hadapan Allah, tidak ada langkah satupun yang sia-sia. Saudaraku, hidup ini bukan untuk menetap. Kita semua sedang berjalan menuju satu tempat yang sama, pulang kepada Dia yang menghidupkan kita, pulang kepada Dia yang mencintai kita lebih dari siapapun mencintai kita. Maka janganlah kita berjalan sendirian. Jangan merasa sendiri. Kita saudara, kita satu umat, kita satu tujuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang mereka seperti satu tubuh yang sama. Saat satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakan. Begitulah seharusnya kita, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mematikan, bukan saling meniadakan, tapi saling menguatkan, saling menuntun, saling mengangkat kembali orang yang jatuh. Dan inilah janji Allah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Ansyirah ayat 6. Di sini bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam satu ruang, dalam satu waktu. Artinya kita diuji Allah, dan Allah tidak akan pernah pergi. Allah selalu bersama kita. Kita hanya perlu
melangkah bersama. Saudaraku, jika hidup ini terasa berat, jika jalan terasa jauh, jika hati terasa letih, ketahuilah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia lebih dekat dari hembusan halus nafas kita dan detak elang yang ada jantung di dada kita. Dialah yang memanggilmu pulang dengan caranya yang paling lembut. Tujuan manusia bukan dunia, tetapi ridho ilahi, ridho Allah. Dunia adalah jalan, amanah adalah bekal, maslahah adalah cahaya, al-falah adalah tujuan. Maka berdirilah, ingat kembali siapa kita. Kita hamba yang dimuliakan, kita khalifah yang ditugaskan, kita penerus peradaban yang agung. Waktunya kita kembali, waktunya kita bangkit. Ketika tujuan menjadi jelas, perjalanan menjadi bermakna. Kita bukan lagi berjalan tanpa arah, kita berjalan pulang kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil membangun kebaikan di bumi. Kita adalah hamba, maka kita tunduk dalam cinta. Kita adalah khalifah, maka kita bekerja dalam tanggung jawab. Dua jati diri bukan suatu bentuk pertentangan. Keduanya bersatu membentuk manusia paripurna. Jika nilai ini kita tetapkan sebagai kompas, maka keluarga akan terjaga, masyarakat akan tertata, dan bangsa akan kembali berwibawa di mata sejarah. Kebangkitan dimulai dari kesadaran. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha lembut kepada hamba-hambanya, lembutkan hati kami agar mudah bersyukur. Kuatkan jiwa kami agar istiqomah dalam kebaikan. Bersihkan niat kami dari segala yang bukan karenamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup kami berkah, bukan sekadar banyak. Jadikan rezeki kami cukup, bukan sekadar besar. Jadikan kami umat yang saling menopang, saling menuntun, dan saling menguatkan. Ya Allah, terangkanlah untuk kami tujuan hidup ini. Kuatkan langkah kami di jalan-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang taat dan khalifah-Mu yang membawa kebaikan. Ya Allah, satukan langkah kami dalam cahaya petunjuk-Mu. Aku berjalan dengan cahaya-Mu. Aku hidup dengan kasih-Mu. Aku kembali kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat,
rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri di segani dunia. Dan perjalanan ini belum selesai. Kita akan melangkah ke bagian penting berikutnya. Bagaimana nilai-nilai ini bekerja dalam kehidupan nyata. Bagaimana Islam mengatur rezeki, kerja, distribusi, dan keberlanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.